Pada pertengahan September tahun 2025, suasana politik nasional kembali bergemuruh setelah Presiden melakukan reshuffle kabinet. Dari sekian banyak wajah baru yang dilantik di istana, publik paling terkejut melihat satu nama yang berpindah kursi, Erick Thohir. Ia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kini secara resmi diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini diumumkan langsung dari istana dan diliput media besar nasional. Momen ini seakan menjadi tanda tanya besar. Apakah pergantian ini benar-benar lahir dari kebutuhan memajukan olahraga? Atau sekadar strategi politik yang membungkus olahraga dengan kepentingan kekuasaan? Erick Thohir bukanlah sosok asing bagi publik. Ia dikenal luas sebagai pengusaha besar, mantan pemilik klub sepak bola internasional, dan figur politik yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Banyak yang berpendapat, pengalamannya bisa menjadi modal untuk membawa angin segar ke dunia olahraga. Namun, keraguan juga muncul. Apakah latar belakang bisnis dan politik Erick bisa benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada atlet dan pembinaan olahraga rakyat? Atau justru olahraga akan semakin dijadikan panggung politik untuk membangun citra? Jika dilihat dari sisi positif, ada peluang yang bisa muncul. Dengan jaringan globalnya, Erick berpotensi membawa kerjasama internasional, membuka jalan sponsorship besar, dan mengarahkan perhatian pemerintah pada persiapan event internasional, seperti Olimpiade atau SEA Games. Ia juga bisa mendorong tata kelola federasi menjadi lebih profesional. Harapan ini diangkat oleh sejumlah media dan pengamat yang menyebut kehadirannya sebagai angin segar bagi olahraga nasional. Di balik semua optimisme yang berusaha ditampilkan pemerintah, ada satu bahaya besar yang sulit dipungkiri. Ketika olahraga terlalu dalam dicampur dengan politik, maka arah pembinaan jangka panjang bisa hilang sama sekali. Diganti dengan proyek-proyek instan demi pencitraan. Anggaran yang seharusnya menyentuh akar rumput dialihkan ke acara seremonial dan proyek mercusuar yang hanya bagus di media. Pelatih dan atlet yang seharusnya dipilih karena kualitas, akhirnya kalah oleh mereka yang dekat dengan pejabat. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang menghancurkan moral, baik di kalangan pelatih maupun atlet. Jika hal ini dibiarkan, federasi olahraga kehilangan otonomi, bibit muda tidak terurus, dan prestasi kita hanya jadi mimpi panjang yang tak pernah bangun. Inilah pola lama yang ditakuti publik. Olahraga berubah jadi alat politik, bukan lagi ruang murni untuk prestasi dan kebanggaan bangsa. Respon masyarakat tentu saja terbelah. Sebagian ada yang optimis, percaya bahwa Erick Thohir dengan jaringan global dan pengalaman profesional bisa membawa gebrakan baru. Mereka menaruh harapan besar bahwa olahraga Indonesia akhirnya akan lebih serius, lebih modern, dan tidak lagi terjebak pada pola lama. Tapi di sisi lain, ada yang pesimis, bahkan sinis. Mereka mengingat pengalaman masa lalu, di mana janji besar hanya berakhir jadi slogan kosong, pembinaan yang timpang, dan politik yang terlalu dominan dalam setiap keputusan olahraga. Kedua sisi ini sebenarnya berbeda pendapat, tapi mereka punya titik temu. Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar kata-kata indah. Publik menunggu langkah konkret dari strategi pembinaan usia dini, transparansi anggaran, hingga pemisahan kepentingan politik dari urusan teknis. Selama itu belum terlihat, suara pesimis akan selalu lebih keras. Akhirnya kita harus bicara jujur, olahraga adalah milik rakyat, bukan milik elit politik. Olahraga hidup di mimpi anak-anak, desa yang berlatih dengan bola plastik di tanah lapang, keringat atlet yang giat berlatih meski tak mengenal waktu, dan diharapan jutaan supporter yang berteriak di tribun dengan penuh semangat. Erick Thohir kini punya kesempatan besar untuk membuktikan dirinya. Tapi kesempatan itu bukanlah cek kosong yang bisa digunakan untuk sekadar berpolitik. Rakyat menuntut bukti nyata, program yang benar-benar berjalan, anggaran yang jelas, hasil yang bisa dirasakan dari desa hingga kota. Jika olahraga hanya dijadikan panggung pencitraan politik, maka rakyatlah yang akan kecewa dan bersuara lebih keras dari sebelumnya. Karena olahraga sejatinya adalah ruang persatuan, wadah kebanggaan, dan simbol harga diri bangsa. Dan ketika itu dipermainkan demi kepentingan sesaat, rakyat tidak akan tinggal diam.